Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis tentang UMKM kami yang bernama Drexfu Shop. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Linda Anjani, NIM 2020 11103. Yang kedua Dedi Rahmat, NIM 2020 11247. Yang ketiga Satria Mahugani Ramadan, NIM 2020 11613. Yang keempat Dewi Anjarwati, NIM 2020 11230. Yang kelima Adelia Rendita Sindiani, NIM 2020 11398. Yang keenam Ahmad Dava Ramadan, NIM 2020 11305. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai aspek-aspek kelayakan bisnis pada UMKM kami. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar saat ini, tren yang sedang terjadi di masyarakat yaitu back to nature dan organik. Hal inilah yang membuat kelompok kami ingin menjalani bisnis sabun organik, karena mempunyai peluang yang menjanjikan. Tren back to nature berdampingan dengan tren organik yang sedang ramai di masyarakat, di mana masyarakat global mulai menggunakan kata organik pada setiap aspek sehari-hari, seperti makanan organik, minuman organik, kosmetik organik, dan lain-lain. Pasar yang akan datang. Proses mengidentifikasi masa yang akan datang, mengenali dan menilai pesaing, serta menilai tujuan, strategi, kelebihan dan kelemahan pesaing, serta pola reaksinya terhadap peluang dan ancaman yang muncul. Agar dapat menetapkan strategi yang kompetitif dan efektif, perusahaan perlu mencermati produk, harga, saluran distribusi, maupun promosi yang dilakukan pesaing. Estimasi peluang pasar. Dari hasil survei melalui kuesioner, 75% responden mengalami masalah kulit kering. Oleh karena itu, usaha ini memiliki prospek yang besar dalam pasar untuk lebih dikembangkan. Karena dengan menggunakan sabun organik, manfaatnya tidak hanya dapat mengurangi pencemaran lingkungan, tapi dapat mengatasi masalah kulit kering karena sabun organik Drexfu dapat melembabkan kulit. Analisis tren pasar, segmentasi. Berdasarkan fungsional, sabun Drexfu ini dapat melembabkan kulit sehingga kulit terasa lembut dan elastis. Jadi, segmen sabun Drexfu ini untuk semua orang dan kalangan ekonomi menengah ke atas. Targeting. Target kami adalah para masyarakat umum dari kalangan menengah ke atas, semua gender, dari remaja hingga dewasa. Positioning. Posisi Drexfu Soap dengan konsep sabun organik yang memiliki manfaat bagi kulit dan pemanfaatan limbah ampas tahu yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Bauran pemasaran. Produk Drexfu Soap merupakan sabun organik yang berbahan dasar ampas tahu. Price harga jual Drexfu Soap berkisar 10.000 per PCS sesuai dengan perhitungan HPP. Promosi dengan media offline dan online. Offline dengan toko skincare dan masyarakat sekitar, online di media sosial dan marketplace. Lokasi perusahaan kami berada di Jekulo yang dekat dengan jalan raya sehingga mudah dalam mobilitas dan distribusi. Usaha kami berlokasi di Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Untuk luas produksinya kami itu menargetnya sekitar kurang lebih itu 120 pieces untuk per bulannya. Untuk perencanaan layout pabrik, gambar A itu tempat karyawan bagian marketing online. Untuk B, tempat parkir karyawan kendaraan bermotor. Tempat karyawan biasa. C itu tempat penyimpanan bahan-bahan bakunya. Untuk gambar D itu tempat produksinya. Untuk E itu untuk tempat packing produk. Yang terakhir itu F, tempat parkir kendaraan truk untuk pengiriman ke pasar tradisional antar kabupaten. Untuk teknologi pemasaran, perusahaan kami menggunakan media sosial dan marketplace. Untuk online shop, kami menggunakannya Instagram dan marketplace. Aspek ekonomi dan lingkungan. Yang pertama ada aspek ekonomi. Munculnya usaha sabun organik ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang dapat dikembangkan untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat, sehingga dapat menambah pendapatan per kapita di Kabupaten Kudus. Kemudian yang kedua ada aspek sosial. Usaha sabun organik dari ampas tahu ini dapat menjadi peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru sehingga berdampak baik untuk pemerataan ekonomi di Kabupaten Kudus. Dan yang ketiga ada aspek budaya.
Keberadaan usaha sabun organik dari ampas tahu ini bisa mengubah pemikiran masyarakat yang awalnya berpikir ampas tahu hanya bisa dijadikan pakan ternak atau hanya dibuang saja, tapi juga bisa menjadi produk yang memiliki nilai jual. Nah, setiap perusahaan yang memproduksi atau menjual jasa pasti akan menghasilkan limbah. Nah, untuk perusahaan kami, limbah yang dihasilkan dari sabun organik dari ampas tahu ini berupa cairan dari hasil pemerasan ampas tahu yang jika dibiarkan begitu saja akan membawa dampak buruk, yaitu bisa menjadi media tumbuhnya kuman dan bau busuk yang menyengat. Tapi kami akan menangani limbah produksi kami dengan menggunakan metode filtrasi dan sedimentasi, yaitu pemisahan partikel-partikel dan air. Sehingga dengan proses filtrasi dan sedimentasi, air limbah dari pemerasan ampas tahu ini dapat menjadi air yang layak untuk dialirkan ke saluran irigasi sehingga aman untuk lingkungan. Metode penilaian investasi perusahaan yang menggunakan itu ada kebutuhan dana sumber dana dan metode penilaian 765.000 perusahaan kami menggunakan dana sebesar kira-kira sebesar 5.399.000 rupiah. Yang kedua, sumber dana. Terus, sumber dana perusahaan kami dari modal sendiri. Biaya 3 jenis. Metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi perusahaan kami menggunakan metode 4.600.000 rupiah sama dengan 765.000 biaya bagi 4.050 rupiah sama dengan 78,5 sama dengan 790 biaya 100.000 rupiah. Dengan terus pengeluaran lain-lain itu rekapitulasi rencana anggaran biaya jenis. Jadi jumlahnya ada perlengkapan yang digunakan rupiah dengan biaya 4.610.000 rupiah. Yang kedua, bahan habis pakai dengan jumlah biaya 645.000 rupiah. Yang ketiga, transport lokal itu dengan jumlah biaya 100.000 rupiah. Dengan pengeluaran lain-lain itu sekitar jumlah biaya 40.000 rupiah. Jadi jumlahnya itu ada 5.395.000 rupiah. Aspek manajemen ada struktur organisasi Dragfuswap yang terdiri dari koordinator, administrasi, produksi, dan pemasaran. Koordinatornya ada Satria Magodani, administrasi Dedi Rahmat dan Dewi Anjarwati, produksi Adelia Rendita Cindiani dan Muhammad Deva Romandoni, dan pemasarannya ada Linda Anjani. Kemudian deskripsi pekerjaan ada koordinator itu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dan berlangsung dalam proses usaha. Kemudian bagian administrasi atau keuangan, sebuah divisi yang khusus untuk mengurus segala kegiatan surat menyurat, dokumentasi dokumen, dan pembayaran. Kemudian bagian produksi merupakan suatu divisi di perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya proses produksi yang lancar. Kemudian yang terakhir ada bagian distribusi atau pemasaran, merupakan suatu divisi di perusahaan yang memiliki peran dalam memasarkan barang atau produk yang telah diproduksi oleh perusahaan yang ditujukan kepada pelanggannya. Bentuk usaha pada UMKM kami yaitu firma, di mana bentuk ini adalah suatu bentuk usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama yang sama serta menyerahkan sejumlah modal. Pada bentuk usaha ini kita tidak terdapat pemimpin atau pimpinan, melainkan terdapat satu koordinator. Koordinator ini berperan sebagai penanggung jawab atas jalannya bisnis serta mengkoordinir jalannya bisnis. Berdasarkan dari 6 aspek tersebut, usaha ini layak untuk dijalankan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.